Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali lagi dengan saya Arventina, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang pembiayaan kesehatan. Ya, sekilas mencantumkan tentang Raker Kesnas tahun 2020 pada bulan Februari yang lalu sebelum terjadinya pandemi, bahwa semuanya itu beranjak dari Undang-Undang Dasar 1945 yang khususnya terdapat di pasal 28H, bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian tujuan pembiayaan kesehatan itu bertujuan untuk pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah itu dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar daripada gaji. Kemudian besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota itu dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Kemudian besar anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, inilah alokasi pembiayaan kesehatan. Itu yang terdapat di pasal 171 ya, ayat 3, bahwa itu ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan juga anak-anak terlantar. Kita akan membahas tentang pembiayaan pelayanan kesehatan atau healthcare cost, di mana hal ini tercantum di Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di sini sangat jelas sekali dijelaskan bahwa tentang pembiayaan pelayanan kesehatan. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, di pasal 82 ayat 4, bahwa pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ini meliputi tanggap darurat dan pasca bencana. Itu pada pasal 82 ayat 2. Kemudian di pasal 90 ayat 2, bahwa pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Kemudian di pasal 199 ayat 4, yaitu pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Pembiayaan dimaksud itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, atau juga bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jika lo lihat pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, semua pasien yang terkonfirmasi dengan COVID-19 itu semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, inilah tentang pembiayaan pelayanan kesehatan, di mana semuanya itu jelas diatur di dalam undang-undang, bahwa semuanya itu harus mendapatkan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan baik. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa terlepas dari pembiayaan kesehatan. Adapun biaya kesehatan itu adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh baik itu perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Di mana semua biaya yang dikeluarkan itu untuk biaya rumah sakit, obat, honor dokter, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Kemudian biaya-biaya pemeriksaan, biaya alat kesehatan, dan juga lainnya dikeluarkan khusus untuk pembiayaan kesehatan. Kemudian biaya kesehatan itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah penyedia pelayanan kesehatan atau yang sering disebut dengan health provider, yaitu bahwa besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka jika dilihat dari pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan atau health provider adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta sendiri, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan.
Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan itu lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi atau investment cost dan juga seluruh biaya operasional atau disebut dengan operational cost. Kemudian yang kedua adalah pemakai jasa pelayanan atau health consumer, yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan yang ada. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk kepada jumlah uang yang harus dikeluarkan atau disebut dengan out of pocket untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. Kita akan coba melihat bagaimana apa yang menjadi kendala dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memiliki beberapa ciri yang tidak memungkinkan setiap individu untuk menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan pada saat diperlukan. Yang pertama itu adalah kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara sporadik dan juga tidak dapat diprediksikan. Ya, kita nggak tahu kapan terjadinya penyakit, ya. Sehingga hal ini tidak mudah untuk memastikan bahwa setiap individu itu mempunyai cukup uang ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu adalah biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu juga sangat mahal. Misalnya, pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan canggih, ya, dengan adanya suatu teknologi, high teknologi. Contohnya itu melakukan operasi dan tindakan khusus. Kemudian, ketika melakukan adanya kondisi emergensi dan keadaan sakit jangka panjang yang tidak akan mampu ditanggung pembiayaannya oleh masyarakat umum. Kemudian yang ketiga itu adalah orang miskin tidak saja lebih sulit menjangkau pelayanan kesehatan, tetapi juga lebih membutuhkan pelayanan kesehatan karena rentan terjangkit berbagai permasalahan kesehatan. Karena hal ini diakibatkan buruknya kondisi gizi, bahkan juga tentang perumahan yang tidak cukup ventilasi, atau yang dikatakan bahwa itu rumah bukan rumah sehat. Kemudian, yang keempat itu adalah apabila individu menderita sakit, itu dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi termasuk bekerja, sehingga hal ini mengurangi kemampuan membiayai daripada kesehatan. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, sebuah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan itu haruslah bertujuan untuk risk spreading, risk pooling, connection between ill health and poverty, dan juga fundamental importance of health. Ini merupakan suatu solusi untuk menangani kendala yang dialami oleh setiap orang tentang pembiayaan pelayanan kesehatan. Dan ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama itu adalah risk spreading. Ya, solusi yang pertama, bahwa pembiayaan kesehatan itu harus mampu meratakan besaran risiko biaya sepanjang waktu, sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Ya, bahwa ini harus rata besaran risiko biayanya. Artinya sini semua adalah sebuah sistem pembiayaan harus mampu memprediksikan risiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu misalnya 1 tahun. Kemudian besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan, sehingga hal ini bisa merupakan suatu premi atau yang disebut dengan iuran kah atau tabungan, di mana setiap bulan itu yang dapat dijangkau. Dalam artian di sini di risk spreading ini adalah memiliki suatu perencanaan. Nah, ketika kita itu memiliki suatu tabungan yang menjadi eh, persiapan ke depan, sehingga hal ketika terjadi kita mengalami sakit itu tidak mengalami kebingungan atau misalnya tidak mengalami kesusahan karena semuanya itu sudah kita prediksikan gitu. Nah, itu dikatakan dengan risk spreading. Kemudian yang kedua adalah risk pooling. Merupakan beberapa jenis pelayanan kesehatan. Meskipun dalam hal ini adalah risiko rendah dan juga tidak merata, itu dapat sangat mahal. Ya, bahwa sini jenis pelayanan kesehatan itu sangat mahal. Misalnya, ketika melakukan tindakan hemodialisis. Melakukan tindakan hemodialisis itu tidaklah murah, ya. Apalagi dia melakukan
tindakan yang berkala. Apakah itu dia dalam 1 minggu itu 3 kali dalam seminggu melakukan hemodialisis, itu sangat mahal sekali biayanya. Kemudian operasi spesialis, khususnya ketika melakukan misalnya penyakit jantung koroner, kita melakukan yang namanya CAPD atau pencangkukan daripada jantung dan lain sebagainya, di mana hal ini tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu atau yang disebut tadi itu adalah risk spreading. Sistem pembiayaan itu harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan risiko suatu kesakitan dengan biaya yang mahal sekalipun antar individu dalam suatu komunitas. Sehingga kelompok masyarakat dengan tingkat kebutuhan rendah atau yang disebut dengan tidak terjangkit sakit, tidak membutuhkan pelayanan kesehatan, dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Secara sederhana, suatu pembiayaan tersebut akan menghitung resiko terjadinya masalah kesehatan dengan biaya mahal dalam satu komunitas dan menghitung besaran biaya tersebut, kemudian membaginya kepada setiap individu anggota daripada komunitas. Sehingga sesuai dengan prinsip solidaritas, besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu atau risk spreading tadi, tetapi ditanggung bersama oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah connection between ill health and poverty. Karena hal ini merupakan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan juga kesehatan. Suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu memiliki pelayanan kesehatan yang layak, sesuai standar dan kebutuhan, sehingga tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan. Pada umumnya di negara miskin dan berkembang, hal ini sangat sering terjadi. Orang miskin harus membayar biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh penghasilan mereka dan juga memperoleh pelayanan kesehatan di bawah standar. Nah, disinilah dilihat ya, kalau kita di Indonesia itu adanya dulu namanya Jamkesmas, di mana tidak adanya premi, sehingga hal ini merupakan gratis. Akan tetapi ini adalah bagi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian hal ini sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan, ya. Sehingga semuanya itu harusnya merata. Indonesia semuanya harus memiliki namanya BPJS. Bagi kalangan rendah sendiri pun, kalangan miskin sekalipun, itu sebenarnya harusnya memiliki BPJS. Akan tetapi banyak sekali kendala. Kenapa hal ini juga belum merata? Ada yang mengatakan bahwa mereka belum memiliki kartu keluarga atau KTP dengan sulitnya sekarang atau sebelumnya itu sulit mengurus KTP yang namanya disebutkan adalah belangko kosong dan sebagainya. Hal ini merupakan kendala juga buat masyarakat kalangan rendah. Kemudian solusi yang berikutnya adalah fundamental importance of health, di mana kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar, di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. Nah, ketika kita melihat keempat hal tersebut, ya, pemerintah pasti sudah melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, bagaimana untuk menangani masalah agar masyarakat itu tidak terkendala dalam hal dana ketika mereka itu mengalami suatu permasalahan kesehatan. Nah, makanya ada suatu kebijakan tentang semua masyarakat Indonesia itu harus memiliki BPJS Kesehatan. Nah, itu juga ada ketentuan-ketentuan. Siapa yang harus memiliki BPJS Kesehatan yang mandiri, atau yang yang pemberi upah, atau dia penerima upah, dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, jikalau kita lihat bahwa sumber biaya kesehatan itu ada berasal dari pemerintah daerah. Nah, ini dulu dikatakan pemerintah daerah ini istilahnya seperti Indonesia Sehat atau kalau ada kekhususan alokasi dana dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lah yang tahu masyarakat yang memiliki dana atau yang mengalami kemiskinan atau yang memiliki
pendapatan yang sangat kurang sehingga untuk memiliki biaya kesehatan itu tidak ada. Nah, kemudian sumber lainnya itu adalah masyarakat dan juga swasta dan sumber lainnya. Alokasi pembiayaan kesehatan dari swasta itu dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan atau asuransi kesehatan komersial. Saat ini banyak sekali asuransi-asuransi kesehatan yang dimunculkan, ya baik itu baik itu swasta maupun secara nasional. Kalau kita lihat swasta-swasta atau dia itu yang komersial, seperti namanya InHealth, kemudian maaf saya sebutkan merek ya, Prudential, Allianz, bahkan Manulife, atau dari BUMN sendiri seperti dia Aksa Mandiri dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya itu, tetapi semuanya kembali melihat sistem perekonomiannya seperti apa. Dia mau ngambil asuransi yang mana untuk menjamin kesehatannya. Nah, ini dia sumber pembiayaan kesehatan yang tadi yang saya jelaskan, itu ada pemerintah, perusahaan atau swasta, kemudian ada lembaga atau organisasi, rumah tangga sendiri yang disebut dengan out of pocket. Ya, inilah dia sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Kalau kita melihat di pemerintah bahwa adanya BPJS Kesehatan, ya, ini semuanya sudah ada diatur dalam peraturan atau di dalam undang-undang. Nah, apa yang menjadi peran kita sebagai seorang perawat ketika memonitoring biaya rumah sakit, khususnya mereka itu yang ada di level manajemen? Bahwa kita itu harus menekan yang namanya biaya kesehatan tinggi. Karena kita harus pahami bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang ada di rumah sakit. Khususnya ketika rumah sakit itu menangani pasien-pasien dengan memiliki asuransi-asuransi, misalnya BPJS Kesehatan. Nah, kita di sini harus berperan sebagai advokator, di mana kita itu menekan seluruh biaya atau cost containment. Nah, ketika misalnya kita itu melakukan atau mengeluarkan namanya alkes, ya, apakah itu dengan speed, abokat, dan lain sebagainya, semuanya itu harus kita redam. Karena sistem BPJS Kesehatan itu ada pembiayaan atau pengklaiman itu berdasarkan inasibiis. Ya, semuanya itu ada berdasarkan daripada penegakan diagnosa. Semakin diagnosanya banyak, biaya akan besar. Dan kita akan melihat bagaimana biaya yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada rumah sakit tersebut. Sehingga tidak ada kerugian atau sehingga terjadinya kolaps rumah sakit tersebut karena dana yang dikeluarkan tidak sama dengan dana yang dimasukkan atau pemasukannya. Nah, disinilah kita itu sebagai perawat itu harus berperan. Ya, bagaimana kita bisa menekan biaya-biaya, tetapi dalam artian kita juga tetap memberikan pelayanan yang optimal dengan tidak mengurangi apa yang menjadi hak daripada pasien tersebut. Nah, tadi di slide sebelumnya kita melihat bahwa tentang biaya kesehatan yang tinggi, ya. Apa sih penyebab dari tingginya biaya kesehatan? Tingginya biaya kesehatan itu disebabkan oleh beberapa hal. Ya, beberapa yang terpenting diantaranya adalah tingkat inflasi. Di mana di sini adalah apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pun akan meningkat. Biaya operasional pelayanan kesehatan. Dan hal ini tentu saja akan dibebankan kepada pengguna jasa atau konsumer tersebut atau pasien atau masyarakat. Kemudian tingkat permintaan. Pada bidang kesehatan, tingkat permintaan itu dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlahnya lebih atau bertambah banyak, maka biaya yang harus disediakan juga harus meningkat. Kemudian faktor yang kedua adalah meningkatnya kualitas penduduk. Dengan tingkat pendidikan dan juga penghasilan yang semakin baik, mereka akan menuntut penyediaan pelayanan kesehatan yang baik pula. Dan hal ini membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan juga lebih besar. Sehingga ketika rumah sakit didirikan atau misalnya seorang pemilik, owner daripada rumah sakit melihat hal ini, melihat apa yang menjadi tantangan di luar, ya bahwa semuanya itu menuntut suatu pelayanan yang lebih baik. Sehingga bagaimana rumah sakit tersebut memikirkan apa yang harus dilakukan, langkah seperti apa. Berarti dia harus juga memikirkan bagaimana untuk meningkatkan teknologi, contohnya high teknologi. Kemudian menyediakan
dokter-dokter spesialis atau subspesialis, ya. Sehingga hal ini juga bisa memikirkan tentang cost-nya, ya, bahwa semuanya itu harus disediakan. Bagaimana kita itu untuk membeli peralatan yang canggih, bagaimana kita itu membayar dokter-dokter yang spesialis, subspesialis. Jadi semuanya itu merupakan akan membuat suatu peningkatan daripada biaya kesehatan, karena hal ini juga akan mempengaruhi cost daripada pasien membayar itu semua. Jadi semua itu akan dibebankan kepada pengguna jasa juga. Nah, yang ketiga adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa semuanya itu adalah berbanding lurus, di mana penggunaan peralatan kedokteran yang modern dan juga canggih. Hal ini juga memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Hal ini membawa akibat dibebankannya biaya investasi dan juga operasional tersebut kepada pemakai atau pengguna jasa pelayanan kesehatan. Yang keempat itu adalah perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi adanya perubahan pola penyakit yang bergeser dari penyakit yang bersifatnya akut menjadi penyakit yang bersifat kronis, di mana hal ini membutuhkan perawatan yang lama sehingga memberikan waktu yang lama untuk melakukan pembiayaan atau mengeluarkan biaya. Hal ini sangat mempengaruhi tingginya juga biaya kesehatan. Kemudian yang kelima itu adalah perubahan pola pelayanan kesehatan. Perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dalam bidang kedokteran. Sehingga ketika terbentuknya spesialisasi dan subspesialisasi, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak atau fragmented health service dan juga satu sama lain seolah-olah tidak berhubungan. Hal ini akibatnya sering terjadinya tumpang tindih atau pengulangan metode pemeriksaan yang sama dan juga pemberian obat-obatan yang dilakukan pada seorang pasien yang tentu berdampak pada semakin meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pasien tersebut. Selain itu juga dengan adanya pembagian spesialisasi dan subspesialisasi tenaga pelayanan kesehatan, menyebabkan hari perawatan juga akan meningkat. Jadi ketika ada suatu kolaborasi atau misalnya karena adanya satu penyakit contohnya, yang pertama dia itu dirawat oleh misalnya contohnya penyakit dalam. Nah ketika dirawat sama penyakit dalam, ya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, oh ternyata ini harus dikonsulkan ke subspesialis yang lain. Apakah itu misalnya contohnya ada urologi. Dan hal ini menjadi penambahan biaya ya kepada pasien tersebut karena akan terjadi lagi pengulangan pemeriksaan kesehatan dan bahkan juga obat-obatan mungkin ini tidak perlu lagi obat yang dimakan tidak sesuai dengan penyakitnya atau tidak sesuai dengan bagaimana tubuhnya itu untuk mereaksikan obat-obat tersebut dalam tubuhnya ya. Jadi hal ini juga bisa menekan atau membuat terjadinya biaya yang semakin besar. Kemudian penyebab yang lain itu adalah perubahan pola hubungan antara dokter dengan juga pasien. Bahwa dulu sistem kekeluargaan itu didasari hubungan dokter dengan pasien. Akan tetapi ini semua seakan-akan sirna. Hal ini diakibatkan dengan adanya perkembangan spesialisasi dan juga subspesialisasi serta penggunaan berbagai peralatan yang ditunjang dengan kemajuan ilmu dan juga teknologi, di mana hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Hal ini tentu saja membuat pasien menuntut adanya kepastian pengobatan dan juga penyembuhan dari penyakitnya. Hal ini diperberat dengan semakin tingginya tingkat pendidikan pasien selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendorong semakin kritisnya pemikiran dan juga pengetahuan mereka tentang masalah kesehatan. Hal tersebut juga di atas mendorong para dokter sering melakukan pemeriksaan yang berlebihan atau over utilization demi kepastian akan tindakan mereka dalam melakukan pengobatan dan juga perawatan, dan juga dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan di dalam penegakan diagnosa daripada penyakit pasien tersebut.
Nah, hal ini konsekuensinya ada, yaitu semakin tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Kemudian berikutnya adalah lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatur dan membatasi pemakaian biaya pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan pemakaiannya sering tidak terkendali, yang akhirnya akan membebani penanggung atau perusahaan dan juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, biasanya rumah sakit yang akan membuat suatu peraturan khusus bagaimana mereka itu menekan pengendalian atau pengontrolan biaya supaya itu tidak mengalami pengeluaran yang lebih banyak sehingga tidak membebani masyarakat juga ketika mereka datang ke rumah sakit selaku sebagai seorang pasien. Kemudian berikutnya adalah penyebabnya penyalahgunaan asuransi kesehatan atau disebut dengan health insurance. Asuransi kesehatan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah. Tetapi jika diterapkan secara tidak tepat, sebagaimana yang lazim ditemukan pada bentuk yang konvensional atau third party system, dengan sistem mengganti biaya atau reimbursement, justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. Nah, ini merupakan suatu perubahan-perubahan sistem pelayanan kesehatan yang di dalam buku daripada si Joseph Catalano, bahwa di awal itu adalah semua perawatan atau asuhan itu diberikan berdasarkan daripada rumah sakit. Akan tetapi saat ini adalah bagaimana melihat semua itu dengan komunitas. Nah, kemudian di awal kita itu melihat perawatan yang akut seperti apa. Nah, saat ini kita banyak sekali yang harus kita lakukan dalam hal pemberian asuhan. Apakah itu melalui dengan pencegahan, prevention, kemudian kita melakukan promosi, kemudian bagaimana kita juga melakukan rehabilitasi. Nah, kemudian bagaimana juga kita saat ini di dalam melakukan pelayanan kesehatan itu berkelanjutan dan komprehensif, ya, tidak lagi berdasarkan insidental. Dan kemudian saat ini pasien tidaklah orangnya yang pasif, yang istilahnya hanya mendengarkan saja, tetapi mereka itu akan berargumen, akan mengkaji, dan akan melihat bagaimana mereka itu kepada diri sendiri mereka, dan bagaimana juga adanya dukungan daripada keluarga sendiri. Kemudian bagaimana juga dulunya dengan melihat daripada high-tech care, ya sekarang juga kita harus menekan bagaimana keefektifan daripada biaya yang diberikan, ya di level mana ya biaya tersebut harus ditekan atau selebih, atau artinya adalah cost efektif itu harus dilakukan di setiap pelayanan kesehatan. Kemudian saat ini banyak sekali yang merupakan kompetitif karena tadi itu entrepreneur, ya, bisnis, bagaimana mau menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Jadi ada suatu kompetitif di dalamnya. Ya, awalnya kita itu melihat kepada healthcare delivery, ya, tetapi saat ini kita melihat bagaimana saingan daya saing tinggi itu merupakan tantangan dari setiap rumah sakit. Ketika rumah sakit A yang memberikan pelayanan sedang, ternyata di luar sana, di luar dari mereka, ada yang lebih dekat lagi bahwa rumah sakit itu adalah sangat baik sekali memberikan pelayanan. Ini merupakan suatu kompetitif, sehingga akan memikirkan bagaimana perubahan apa yang harus diciptakan untuk bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, atau juga bisa merupakan suatu monopoli. Nah, inilah dia perubahan-perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan saat ini, yang merupakan tren saat ini. Oke, kita akan melihat bagaimana tentang jaminan kesehatan, di mana semuanya ini diatur dalam Perpres nomor 82 tahun 2018, dan itu sudah mengalami perubahan, ya, di mana saat ini yang diberlakukan adalah Perpres nomor 64 tahun 2020, dan ini merupakan suatu perubahan yang kedua dari yang pertama tadi. Perubahan pertama itu adalah Perpres nomor 75 tahun 2019, dan ini kita juga harus bisa baca, ya, di mana semuanya itu tertuang dalam Perpres nomor 82 tahun 2018, dan yang saat ini sedang diberlakukan itu adalah Perpres nomor 64 tahun 2020.
Nah, kita melihat bagaimana tentang penjelasan jaminan kesehatan berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2018, bahwa yang dikatakan jaminan kesehatan di situ disebutkan memiliki perlindungan kesehatan agar semua peserta itu adalah masyarakat yang memperoleh manfaat pemeliharaan dan juga perlindungan kesehatan. Di mana ini perlindungan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, baik itu yang telah membayar iuran jaminan kesehatan ataupun yang dibayar oleh pemerintah pusat atau daerah. Makanya di sini dikatakan ada dua hal yang mendapatkan jaminan kesehatan, yaitu yang membayar atau disebut dengan yaitu adalah yang mandiri atau dia eh, yang dibiayai atau yang dibayar oleh tempat dia bekerja. Kemudian yang dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, kita juga bisa melihat melalui Perpres nomor 82 ini siapa saja peserta yang mendapatkan jaminan kesehatan. Itu ada yang disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran kesehatan. Nah, inilah disebutkan dengan mereka yang dibayar oleh pemerintah pusat atau daerah, yaitu adalah fakir miskin dan juga orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua adalah yang bukan PBI, bukan penerima bantuan iuran. Siapa saja mereka? Yaitu pekerja penerima upah, ya atau disebut dengan PPU, dan juga itu berserta dengan anggota keluarganya. Kemudian pekerja bukan penerima upah dan juga anggota keluarganya, dan juga bukan pekerja dari anggota dan juga anggota keluarganya. Inilah merupakan jaminan siapa-siapa saja yang mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, ada juga istilah tentang bagaimana mengendalikan, bagaimana mengelola biaya pembiayaan daripada pelayanan itu disebut dengan managed care. Hal ini pertama sekali itu dikembangkan di Amerika. Managed care itu merupakan suatu asuransi kesehatan yang paling mutakhir karena sistem pembiayaan itu dikelola secara terintegrasi dengan sistem pelayanannya juga. Hal ini timbul oleh karena sistem pembiayaan kesehatan yang lama, inflasi biaya kesehatan yang terus meningkat jauh di atas inflasi rata-rata, sehingga digali model lain untuk mengatasi peningkatan biaya kesehatan. Managed care ini mengacu pada sistem apapun untuk membiayai dan mengatur pemberian perawatan kesehatan, di mana biaya ditanggung dengan mengkontrol penyediaan pelayanan. Dan hal ini sangat baik sekali ketika Indonesia bisa memperlakukan hal ini, karena banyaknya atau ya tingginya pembiayaan kesehatan yang diberikan kepada peserta atau biaya yang ditanggung oleh pengguna daripada jasa. Sehingga dalam hal ini kita juga bisa melihat bagaimana memonitor itu adalah dalam hal peresepan seperti apa. Nah, managed care inilah sangat baik sekali, akan tetapi juga akan melihat bagaimana kondisi dan juga bagaimana ketika melakukan managed care ini, apa evaluasi yang harus dilakukan, apakah ini sudah baik dilakukan, karena managed care ini dikontrol oleh si pembayar atau misalnya perusahaan daripada asuransi tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi ini bahwa managed care ini dianggap tepat untuk kondisi di Indonesia. Ya, karena di Indonesia ini dengan kondisi yang sangat turbulensi dalam berbagai hal pada saat ini serta dengan keterbatasan daripada sumber yang ada, maka sistem managed care ini merupakan pilihan yang tepat dalam mengatasi masalah pembiayaan kesehatan. Di mana managed care ini dianggap tepat itu karena sistem pembiayaan managed care itu dikelola secara terintegrasi dengan sistem pembiayaan tadi. Dengan managed care berarti badan pengelola dana atau perusahaan asuransi tidak hanya berperan sebagai juru bayar, sebagaimana berlaku pada asuransi tradisional, tetapi ikut berperan dalam dua hal penting, yaitu pengawasan mutu pelayanan atau quality control dan juga pengendalian daripada biaya atau cost containment. Nah, sebelum kita membahas tentang metode pembayaran rumah sakit, jikalau kita lihat di Perpres tadi itu di nomor 64 tahun 2020 ada perubahan biaya,
ya, di mana semuanya itu di dalam Perpres itu dia kan sudah dialokasikan atau dikotak-kotakkan berdasarkan daripada kelas. Kelas 1 berapa biaya, kelas 2 berapa biayanya, kelas 3 berapa biayanya. Semuanya sudah diatur. Sehingga ketika kita menjadi yang bukan PBI, yang penerima iuran, ya, itu semuanya kita bisa melihat kita di kelas mana. Dan semua itu ada uh, penjelasannya di Perpres nomor 64 tahun 2020 yang pada saat ini. Kita akan masuk kepada metode pembayaran rumah sakit. Itu semua didasari atau dilandasi di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 tahun 2016 tentang bagaimana pedoman Indonesian Cash Based Group atau INA-CBGIS dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Pembiayaan kesehatan di fasilitas kesehatan itu diperoleh dengan dilakukannya pembayaran oleh penyelenggara asuransi kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, di mana hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi kepada pasien, mendorong efisiensi dengan tidak memberikan reward terhadap provider yang melakukan over treatment, under treatment, maupun melakukan adverse event, dan juga mendorong pelayanan tim. Dengan sistem pembiayaan yang tepat, diharapkan tujuan itu bisa dicapai. Terdapat dua metode pembayaran rumah sakit yang digunakan, yaitu metode pembayaran retrospektif dan juga metode pembayaran prospektif, di mana hal ini tidak ada satupun sistem pembiayaan yang sempurna, tetapi setiap sistem pembiayaan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, apa itu metode pembayaran retrospektif? Pembayaran retrospektif merupakan metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contoh daripada pola pembayaran daripada retrospektif ini adalah fee for service. Dan kemudian, dan pembayaran prospektif itu apa? Yaitu metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatannya diberikan. Contohnya adalah global budget per diem kapitasi dan juga cash based payment. Dan kita bisa melihat bagaimana di INA-CBGIS itu rumah sakit akan mengklaim pembayaran kepada asuransi kesehatan tersebut, di mana semuanya itu sesuai dengan budget yang ada. BPJS akan membayar ya klaiman tersebut yang sudah diajukan sesuai dengan budget yang ada. Contoh misalnya dengan diagnosa dispepsia berdasarkan INA-CBGIS ya 2 juta untuk di kelas 3 kita katakan itu biaya yang dikeluarkan itu adalah 2 juta. Jadi sebenarnya 2 juta yang harus dibayar. Sehingga seharusnya rumah sakit itu bisa mengkontrol atau mengendalikan biaya ketika mendapatkan pasien yang dengan diagnosa dispepsia, berarti mereka tidak akan melebihi daripada budget yang ada. Sehingga itu bisa dikontrol biayanya, pengeluarannya seperti apa. Karena tadi ini, metode pembayaran prospektif berarti yang sudah diketahui besarannya. Nah, setiap metode pembayaran itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita coba melihat bagaimana pembayaran dengan retrospektif. Seperti tadi dijelaskan di awal bahwa metode pembayaran retrospektif itu dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Semakin banyak atau semakin banyak tindakan atau pelayanan yang diberikan, maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini bahwa provider sendiri dia tidak akan kekurangan. Resiko keuangan itu sangat kecil. Karena apa? Karena tadi itu si pembayar atau si pasien itu akan membayar setelah mendapatkan pelayanan tadi. Nah, kekurangannya bahwa si pembayar itu akan mengalami risiko keuangan. Karena tadi, semakin banyak tadi pelayanan yang diberikan, maka semakin besar juga biaya kesehatan, biaya yang dikeluarkan. Dan kemudian dari pasien tersendiri, kekurangannya adalah akan adanya overcrowded.
karena mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan teknologi yang baru. Sehingga hal ini juga bisa mengakibatkan kualitas pelayanan yang kurang. Karena bagaimana kita itu bisa melayani dengan banyaknya pasien yang bertumpuk-tumpuk, sehingga pelayanannya cuma hanya begitu saja dilalui. Nah, ini dia kelebihan dan kekurangan daripada metode pembayaran retrospektif. Nah, bagaimana dengan metode pembayaran prospektif? Yang tadi di sini dikatakan bahwa sudah ada besarannya itu, biaya itu sudah tahu gitu, karena sudah ada budgetnya. Nah, yang menjadi kekurangan, kita lihat dulu kekurangan daripada si providernya, bahwa tidak ada kesesuaian, karena semuanya itu ada berdasarkan dengan coding. Bagaimana provider atau admin-admin yang sudah ditunjuk oleh provider untuk melakukan coding daripada setiap diagnosa, bagaimana mereka melakukan groupingnya, ini kemana, dengan diagnosa yang ditetapkan, yang ditegakkan oleh dokter, yang mana yang merupakan diagnosa primer, dan mana yang merupakan diagnosa sekunder. Ini sangat akan mempengaruhi daripada pembiayaan yang akan mereka klaim nantinya, dan bagaimana si pembayar ini akan melakukan pembayaran kepada si provider tersebut. Ya, dan hal ini juga akan melihat bagaimana monitoring pasca klaim daripada yang diajukan oleh si provider. Karena semuanya itu akan diperhatikan bagaimana coding yang dilakukan oleh rumah sakit dan bagaimana misalnya nih BPJS yang melakukan pembayaran, ya, itu semuanya harus dimonitoring. Benar nggak si provider ini mengklaim itu dengan codingnya tersebut? Sehingga ketika si pembayar ini sebelum melakukan pembayaran, ya, mereka itu akan cross check terlebih dahulu, akan melihat seluk-beluk daripada diagnosa daripada penyakit tersebut. Dan kemudian, kelebihan daripada si pasien, mereka akan memilih mana provider yang memiliki pelayanan yang terbaik. Nah, jikalau kita melihat saat ini dengan contoh BPJS Kesehatan, ya, kita bisa melihat rumah sakit mana yang dituju. Ya, biasanya itu adalah rumah sakit yang terdekat dengan lokasi dia, itu yang akan mereka tuju. Walaupun semuanya sudah ada aturannya bahwa mereka tidak akan boleh melompat langsung ke tipe rumah sakit yang tinggi, misalnya ke A. Jadi semuanya juga tetap harus ada level-level yang harus mereka patuhi gitu. Tetapi juga mereka bisa memiliki provider. Apalagi mereka memiliki asuransi kesehatan yang komersial atau swasta. Mereka akan memilih, oh aku sudah punya budget sekian. Dengan memilih pelayanan yang terbaik, sepertinya cukup. Nah, itu kelebihan kalau kita melakukan pembayaran prospektif, yang memilih kualitas pelayanan yang baik. Akan tetapi, ya, kekurangannya ketika kita mendapatkan penyakit, ya ternyata di provider yang kita pilih itu tidak ada yang bisa menanganinya, dokter yang menanganinya, sehingga itu provider akan merujuk keluar atau rumah sakit yang lain. Sehingga juga kita akan bisa melihat bagaimana kualitasnya. Nah, ini dia semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan melihat di Indonesia sendiri metode pembayaran apa yang dilakukan, yang digunakan. Yaitu Indonesia menggunakan metode pembayaran prospektif atau dikenal dengan CashMix atau Cash Based Payment. Nah, sistem CashMix pertama kali dikembangkan di Indonesia itu pada tahun 2006 dengan namanya dulu adalah INA-DRG atau Indonesia Diagnosis Related Group, di mana implementasi pembayaran dengan INA-DRG ini dimulai pada 1 September 2008 di 15 rumah sakit milik pemerintahan, Kementerian Kesehatan RI, dan pada 1 Januari 2009 ini diperluas untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama menjadi pelayanan penyedia kesehatan. Nah, dalam hal ini merupakan suatu program Jamkesmas dulunya. Dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 itu dilakukan perubahan nomenklatur dari INA-DRG menjadi INA-CBG atau disebut dengan Indonesia Cash Based Group yang seiring dengan perubahan gruper dari 3M ya ke UNU atau United Nation
University Grouper. Kemudian dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dimulai ini pada 1 Januari 2014. Ya, dengan sistem INA-ZBGIS kembali digunakan sebagai metode pembayaran pelayanan, baik itu secara rawat jalan maupun rawat inap, kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau dia disebut dengan um, rumah sakit ya. Karena kalau dia fasilitas kesehatan pertama, tingkat pertama itu adalah puskesmas itu sendiri. Nah, sebenarnya sistem Kesmik itu pengelompokan diagnosis dan prosedur itu dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama dan juga penggunaan sumber daya biaya perawatan juga yang mirip atau yang sama. Nah, sistem Kesmik ini sangat banyak digunakan sebagai dasar sistem pembayaran kesehatan di negara-negara maju dan juga bahkan sedang dikembangkan di negara-negara berkembang. Nah, kenapa Indonesia sendiri itu memilih sistem pembiayaan prospektif atau dengan sistem Kesmik? Nah, sistem pembiayaan prospektif itu tujuannya adalah mengendalikan biaya kesehatan. Karena di sini kan tadi pembiayaan atau seorang pembayar itu melakukan pembayaran sesuai dengan klaiman atau sesuai dengan coding yang sudah ditetapkan. Karena dengan sistem Cashme ini kan tadi kan sudah ada ya besaran biaya yang sudah ada. Sehingga rumah sakit itu harus bisa mengevaluasi biaya yang mereka keluarkan untuk pasien dengan diagnosa misalnya dispepsia dengan berapa yang mereka dapatkan dari um, inasibigis berdasarkan inasibigis tadi ya sehingga hal ini bisa melihat oh ternyata rumah sakit tersebut kelebihan gitu kelebihan pengeluaran sehingga rumah sakit itu bisa mengendalikan ya biaya kesehatan yang dibuat dan ini juga merupakan tujuan daripada sistem pembiayaan prospektif adalah mendorong provider untuk melakukan cost containment, melakukan kendali biaya. Dan kemudian, dengan pembiayaan prospektif ini mendorong pelayanan kesehatan itu tetap bermutu sesuai dengan standar. Iya, tetap. Bahwa ketika pun rumah sakit mengevaluasi, oh ternyata kita harus kendalikan biaya kita. Bukan berarti kita harus mengurangi mutu, tetapi semuanya harus sesuai dengan standar prosedur operasional. Kemudian, dengan pembiayaan prospektif juga membatasi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan secara berlebihan atau underuse, di mana di sini juga kita perhatikan tadi itu. Ini rumah sakit dengan diagnosa dispepsia harus ronsen contohnya. Jadi semuanya itu harus diperhatikan. Karena dengan diagnosa misalnya dengan dispepsia tadi, ya, apa yang dilakukan tindakan yang mendukung dia untuk melakukan pemeriksaan itu seperti apa. Jadi tidak ada underuse ya yang tidak berlebihan, yang tidak sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan. Kemudian mempermudah administrasi daripada pengklaiman. Nah, tren dan isu healthcare cost itu di Indonesia sendiri yaitu INA-ZBGIS bahwa tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan itu dilakukan dengan metode pengelola pembayaran Indonesia Cash Based Group atau INA-ZBGIS yang dimana ini sesuai dengan Permenkes nomor 76 tahun 2016 bahwa dalam pelaksanaan daripada jaminan kesehatan nasional, sistem INA-ZBGIS ini merupakan salah satu instrumen penting dalam pengajuan dan pembayaran klaim pembayaran pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan lanjutan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka pihak manajemen maupun fungsional dari setiap rumah sakit tersebut atau FKRTL tadi itu perlu memahami bagaimana konsep daripada implementasi INA-ZBG dalam program jaminan kesehatan nasional. Dan juga perlu diketahui bahwa sistem INA-ZBG itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain, di mana ini komponen yang berhubungan langsung dengan output pelayanan, yaitu clinical pathway, kemudian coding, teknologi informasi. Sedangkan hal yang terpisah itu terdapat komponen daripada costingnya yang secara tidak langsung hal ini mempengaruhi proses penyusunan daripada tarif INA-ZBG untuk setiap kelompok kasus.
Nah, dasar pengelompokan dalam INA-ZBG itu menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan atau prosedur yang menjadi output pelayanan. Di mana ini acuannya adalah ICD-10 ya untuk diagnosis dan juga ICD-9-CM itu untuk tindakan daripada prosedur. Ya, pengelompokan menggunakan sistem teknologi informasi itu berupa aplikasi INA-ZBG yang dihasilkan itu ada 1075 grup atau kelompok kasus yang terdiri dari 786 kelompok kasus rawat inap dan 289 kelompok kasus rawat jalan. Dan ini semua sudah ada diberlakukan di Permenkes nomor 76 tahun 2016 tersebut. Sehingga ketika FKRTL ini melakukan suatu klaiman, itu semua sesuai dengan bagaimana mereka melakukan pengkodingan sesuai dengan ICD-10 untuk diagnosisnya. Dan bagaimana mereka juga untuk mengklopnya itu tindakan-tindakan sesuai dengan ICD daripada ICD-9 CM. Nah, tarif INA-ZBG itu merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis juga maupun non-medis. Perhitungan tarif INA-ZBG ini berbasis pada data costing dan juga data daripada coding dari rumah sakit. Data costing tersebut merupakan data biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, baik operasional maupun investasi yang didapatkan dari rumah sakit terpilih yang menjadi representasi daripada rumah sakit. Sedangkan data coding itu diperoleh dari data klaim JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, berikut merupakan tarif INA-ZBG itu yang diberlakukan itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu ada beberapa prinsipnya sebenarnya. Yaitu yang pertama itu adalah pengelompokan daripada tarif INA-ZBG. Bahwa pengelompokan tarif INA-ZBG itu dilakukan berdasarkan penyesuaian setelah melihat besaran hospital base rate-nya yang didapatkan dari perhitungan total biaya dari sejumlah rumah sakit. Apabila dalam satu kelompok terdapat lebih dari satu rumah sakit, maka digunakan mean base rate. Nah, ini ada beberapa kelompok tarif INA-ZBG itu berdasarkan tahun 2016. Yang pertama adalah tarif Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo. Kemudian yang kedua, tarif Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Anak dan Muda Harapan Kita, dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Kemudian berikutnya tarif Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Maka untuk rumah sakit yang belum memiliki penetapan kelas serta FKRTL tadi selain rumah sakit, maka tarif INA-ZBG yang digunakan setara dengan kelompok tarif rumah sakit kelas D sesuai dengan regionalisasi masing-masing. Maka sebenarnya di sini tidak ada perbedaan tarif ya sebenarnya. Semuanya sudah diatur dalam Permenkes. Dia rumah sakit atau FKRTL itu berada di level mana. Sehingga ketika pun mereka mengklaim, mereka akan melihat dulu coding yang untuk harga atau budget yang akan mereka klaim itu mereka di tipe berapa, kelas berapa, sehingga mereka bisa membandingkan pengeluaran yang akan mereka berikan kepada pasien atau pengguna jasa itu bisa diperhatikan sehingga bisa dikendalikan biayanya. Jadi semuanya sudah diatur dalam Permenkes daripada Permenkes nomor 76 tahun 2016. Nah, ini dia perubahan-perubahan dalam hal biaya pelayanan kesehatan. Ya, saat ini kan sudah ada BPJS Kesehatan, di mana semua itu ditetapkan di Januari 1 Januari 2014 bahwa seluruh penduduk Indonesia itu wajib memiliki kepesertaan jaminan kesehatan. Ya, kemudian ternyata dievaluasi belum semua masyarakat Indonesia itu memiliki jaminan kesehatan. Ya, kemudian diubah lagi peraturannya sampai di paling lambat 1 Januari 2015 ada dikatakan BUMN, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil semuanya itu harus memiliki jaminan kesehatan atau ASKES. Dan ini semuanya itu diperlakukan secara bertahap ya. Sehingga semuanya itu akan dirangkul, baik itu yang PNS, BUMN, maupun kalangan rendah sendiri, maupun pengusaha yang memiliki usaha besar, menengah, kecil, bahkan sampai usaha mikro. Semuanya itu harus memiliki jaminan kesehatan. Jadi kita bisa melihat startnya dari mulai tahun 2013 itu di
sounding bahwa seluruh Indonesia wajib memiliki atau menjadi peserta jaminan kesehatan sampai pada saat ini. Akan tetapi kenyataannya sebenarnya masih ada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Kita nggak tahu apakah itu mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu. Tetapi saat ini banyak sekali perubahan-perubahan daripada peraturan-peraturan, ya, apalagi tentang kos daripada eh, BPJS tersebut. Biayanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu semuanya sudah diatur di eh, nomor 64 tahun 2020. Dan kemudian kita itu akan melihat karena isu healthcare cost itu dari sisi keperawatannya, nursing home. Bahwa sebenarnya nursing home itu sangat penting sekali dilakukan. Karena hal ini merupakan dikhususkan kepada pasien-pasien dengan terminal, ya, penyakit kronis dan juga bahkan lansia. Dan ini juga membutuhkan suatu biaya, ya. Misalnya ketika rumah sakit sudah menangani pasien tersebut dan sudah eh, memulangkan pasien tersebut karena nyatakan sembuh, akan tetapi tetap akan ada sebenarnya dilakukan perawatan di rumah, ya. Sehingga hal ini sangat penting sekali dilakukan ada nursing home. Apalagi dengan ini khususnya pasien-pasien dengan paliatif. Kemudian perlunya adanya discharge planner dan juga discharge planning, ya. Karena semua perawat itu harus kompeten dan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan sehingga sampai kepada bagaimana mereka itu ketika mau pulang dari rumah sakit atau ketika pun mereka itu di rumah bagaimana perawatannya semua juga harus ada perencanaan, ya. Discharge planner-nya itu ada dan juga biaya yang akan mereka tanggung juga, yang akan mereka penuhi juga tetap harus diberlakukan atau harus direncanakan. Nah, kembali kita melihat kepada BPJS Kesehatan yang merupakan jaminan kesehatan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Bahwa dengan BPJS Kesehatan ini merupakan suatu yang efisiensi biaya. Akan tetapi dengan hal ini pun mutu pelayanan tetap terjaga. Karena tetap setiap peserta itu mendapatkan kelayakan, mendapatkan standar kesehatan ya melalui BPJS yang sudah kita miliki. Dan kemudian BPJS Kesehatan itu merupakan sistem rujukan berjenjang. Dalam artian di sini adalah bahwa kita akan melalui vaskes pertama dulu baru ke vaskes lanjutan. Sehingga ketika kita sakit, kita tetap harus minta rujukan dulu dari vaskes pertama, apakah itu dia puskesmas maupun dia klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang sudah terpilih. Ya, tapi terkecuali misalnya di tengah malam, contohnya kita mengalami eh, suatu gejala yang emergensi, misalnya demam tinggi atau kejang, itu bisa langsung kita bawa ke IGD. Ya, semuanya sudah ada diatur dalam perpres tersebut. Kemudian juga isunya adalah iuran BPJS yang mengalami kenaikan. Nah, di dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 ini sudah ada ditetapkan bagaimana setiap peserta itu akan membayar iuran-iurannya dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret berapa yang harus dibayar oleh setiap peserta. Kemudian di tahun 2020 dan di tahun 2021 semuanya sudah ada tertuang di dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Akan tetapi ketika BPJS itu memberikan aba-aba mengalami kenaikan, ini banyak sekali mengalami kontra, ketidaksetujuan daripada setiap peserta. Karena melihat kepada bagaimana tingkat perekonomian, bagaimana ekonomi yang mereka miliki, bagaimana pendapatan yang mereka miliki. Kemudian juga isu yang berikutnya itu adalah mengenai BPJS Kesehatan, bahwa pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit itu mengalami keterlambatan. Banyak sekali di media-media mengatakan bahwa BPJS Kesehatan itu selalu terlambat memberikan klaiman, sehingga rumah sakit mungkin notabene adalah mengandalkan klaiman itu. Ya, keuangannya mengandalkan klaiman karena rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan. Sehingga ketika mengalami keterlambatan bahwa akan mengalami keterlambatan atau ya keterlambatan dalam hal pembayaran daripada tenaga kesehatan contohnya, ya, atau memberikan jasa
daripada setiap tenaga kesehatan. Sehingga ini bisa mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan terkendala. Karena kembali lagi itu adalah berbanding lurus. Ketika kita membayar pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang mereka sudah berikan, maka mereka juga akan memberikan suatu mutu pelayanan yang berkualitas. Akan tetapi sebenarnya bahwa mutu itu sebenarnya harusnya tetap diberikan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan apa yang menjadi hak daripada pasien-pasien tersebut. Tapi itulah dia isu-isu yang terjadi pada saat ini. Baik, terima kasih buat kesempatan saat ini. Dan itulah dia mengenai penjelasan tentang sistem pembiayaan daripada pelayanan kesehatan, dan ini merupakan referensi yang boleh dikutip atau yang menjadi acuan dalam sistem pembiayaan kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan berkati.